Oke, langsung saja teman-teman buka aplikasi GeoGebra-nya di sini. Dan inilah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Kemudian karena kita akan membuat bangun ruang kerucut, makanya kita membutuhkan grafik yang 3 dimensi. Di sini pilih 3D grafik. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat slider di sini. Klik slider, kemudian klik di mana saja di sini misalnya. Kemudian ubah namanya menjadi T, minimalnya 0, maksimal 1. Kemudian membuat garis yang tegak lurus melalui titik dan segmen. Di sini teman-teman langsung inputkan saja perpendicular line yang poin dan segmen. Kemudian ubah poinnya menjadi 1,0,0 dan ubah segmennya menjadi X, O, Y, plan. Kita enter dan terbentuklah garis F di sini. Kemudian lanjut, kita buat titik di garis F ini. Caranya input point yang objek ini. Kemudian ganti objeknya menjadi F karena di sini garis F. Kemudian enter. Dan di sini terbentuk titik A ya. Ini. Titik A ini bisa kita gerakan seperti ini. Kemudian kita buat perpotongan antara sumbu X ini dengan garis F yang kita buat di sini. Kita buat perpotongannya di sini. Caranya intersect. Kita klik, kita ketik intersect. Objek dan objek ini kita ganti objek yang pertama dengan X axis. Dan objek kedua ganti dengan F, kemudian enter, maka terbentuklah titik B di perpotongan ini. Kemudian lanjut untuk membuat perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di sini. Caranya kita input intersect lagi, pilih yang objek ini, kemudian objek yang pertama ganti dengan X axis, objek yang kedua ganti dengan Y axis, kemudian enter dan terbentuklah titik C di sini. Kemudian kita membuat segmen antara titik C dengan titik A. Caranya klik di sini, kemudian pilih segmen, klik dari C ke A. Oke. Kemudian lanjut membuat sudut antara 3 titik yaitu B, C dengan A. Caranya yaitu klik di sini, pilih angle, kemudian klik dari B ke C ke A, maka terbentuklah sudut di sini. Kemudian kita lanjut untuk membuat kerucutnya. Caranya kita input langsung di sini, klik count, kemudian pilih yang poin radius. Poin yang pertama ubah menjadi B,
Poin yang kedua ubah jadi A, dan radiusnya kita ganti 1, kemudian kita enter. Terbentuklah kerucut seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat rotasi titik A dengan sudutnya alfa dan sumbu Y. Kita akan membuat rotasinya. Maka di sini karena rotasi kita inputkan rotate rotasi yang objek angle point ini. Kemudian objek pertama kita ubah jadi A, angle-nya kita ubah jadi T dikali dengan alfa. Kita cari di sini alfa. Kemudian kita lanjut membuat rotasi titik A itu dengan sudutnya alfa dan sumbu Y. Caranya kita input rotasinya yang objek angle point ini. Kemudian objek pertama ubah jadi A, angle-nya ubah jadi T dikali dengan alfa. Poinnya kita ganti dengan Y aksis karena sumbunya Y ya. Kemudian kita enter. Maka kita memperoleh A aksen atau rotasi dari A. Kemudian kita lanjut membuat garis yang tegak lurus melalui titik A di sini. Caranya yaitu input lagi perpendicular line-nya yang point segmen ini. Poin pertama kita ganti dengan aksen dan segmennya kita ganti dengan X, O, Y plane. Kita enter. Maka terbentuklah garis H di sini. Kemudian kalau misalnya ini slider kita gerakkan, maka garis H ini bisa bergerak seperti ini. Lanjut ke langkah selanjutnya, itu membuat perpotongan dari garis H ini dengan sumbu X. Caranya yaitu kita input intersect objek ini. Kemudian ganti objek pertama dengan H dan yang keduanya kita ganti dengan X, O, Y plane. Kita enter. Maka kita dapat titik D sebagai perpotongan di sini. Kemudian kita butuh jarak dari titik B ini ke C. Caranya yaitu kita input karena jarak, maka inputnya distance. Poin objek ini. Untuk poin yang pertama kita masukkan B, objeknya T, kita enter. Maka kita dapat jaraknya D 1 ya. Kita masukkan beta di sini sama dengan 2 dikali dengan pi, kemudian dikali dengan D per distance tadi yang poin objek ini. Untuk poinnya kita ubah jadi D, objeknya C, kemudian kita enter. Setelah kita dapat sudut beta ini, kita merotasi titik C
Caranya yaitu kita input rotasi objek angle point ini, kemudian objek pertama ubah jadi C, angle-nya beta per 2, poinnya H. Kita enter, maka kita dapat C aksen atau rotasi dari C. Kemudian merotasi titik C lagi, tapi yang ini sudutnya menggunakan min beta per 2, ini positif, yang kedua kita menggunakan yang negatif. Caranya sama, kita inputkan rotasinya, kemudian objek ini yang pertama kita ganti dengan T sama seperti tadi, tapi angle-nya kita pakai min beta per 2, poinnya sama, kita masih menggunakan H, kemudian kita enter, maka kita dapat C aksen 1. Kemudian kita membuat kurva di sini ya. Oke, jadi ini dia C aksen satunya, ini C aksen 1, ini C aksennya. Kemudian membuat kurva di sini. Pilih yang ini, circumscribed arc ini. Kita buat dari titik C aksen ke C aksen 1. Seperti ini. Kemudian coba kita gerakkan slidernya. Dia bisa menutup dan membuka ini. Kemudian kita mencari jarak di antara titik A aksen dan titik D. Caranya untuk mencari jarak, kita input distance tadi yang point object. Untuk poinnya kita ganti dengan A aksen, objeknya kita ganti dengan D, kemudian kita enter. D dan C aksen, caranya kita masukkan sama distance tadi yang point object ini, kemudian masukkan D dan C aksen, kita enter, kemudian kita menginputkan X ya, dalam kurung aksen, enter, jadi dia menjadi K. Kemudian kita inputkan lagi di sini theta, kita inputkan theta sama dengan T dikali dengan Pi, kemudian kita enter. Nah, setelah dapat langkah-langkah ini, kemudian kita lanjut membuat permukaan atau selimutnya dari kerucut yang sudah kita buat ini. Caranya yaitu menggunakan syntax yang lumayan panjang ya, jadi langsung saja kita input di sini surface kurung lagi K dikurang dengan V dikali dengan C dikali dengan cos U dikali dengan beta per 2, kemudian cos theta dikurang dengan 1 min V
I dikali dengan sin theta, kemudian di sini kasih koma, lanjut dengan V dikali dengan J dikali dengan sin U dikali dengan beta per 2 si koma, kemudian lanjut dengan 1 dikurang dengan V I dikali dengan cos theta, kemudian ditambah dengan J dikurang V dikali J dikali cos U dikali beta per 2 sin theta koma U koma min 1 koma 1 koma V koma 0 koma 1. Kemudian kita enter, maka jadi ini permukaan atau selimut dari kerucutnya. Ketika kita gerakan slidernya seperti ini, dia juga ikut bergerak ya, kayak gitu. Kemudian kita lanjut membuat lengkungan dari selimut ini. Jadi di sini kita buat lengkungannya. Caranya kita input seperti tadi, tapi sekarang kita ganti dengan huruf kayak gini, dalam kurung kedua ya. Ini K dikurang J dikali dengan cos U dikali dengan beta per 2 cos theta, kemudian di sini kasih koma, J dikali dengan sin U dikali beta per 2 koma K dikurang J dikali dengan cos U dikali beta per 2 sin theta koma U koma min 1 koma 1, dan kita klik enter, maka jadi ini dia. Ini seperti kurva seperti ini ya. Kalau misal kita lihat, nah ya kita gerakan slidernya, maka dia juga ikut bergerak seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk membuat titik ya, membuat satu titik. Kita inputkan di sini, langsung kita input dalam kurung K dikali dengan cos theta. Kita klik di papan ini, cos theta jadi kita buat kurungnya 2, K dikali cos theta dikurang
dikali sin theta, koma 0, I dikali dengan cos theta ini ditambah K dikali sin theta. Kemudian kita klik enter, maka terbentuklah titik E di sini nih. Kemudian kita lanjut untuk membuat ini ya. Membuat titik di sini dengan di sini di ujung-ujung kurva ini ya. Caranya itu kita input point, langsung kita ketik point, kemudian pilih yang objek ini, objeknya kita ganti dengan M, kemudian kita enter. Inilah titik F ya di sini. Nih, kita bisa geser ke atas sini. Oke. Kemudian kita buat titik satu lagi di sini, sama caranya kita ketik point, pilih yang objek ini, ininya kita masukkan M, enter. Maka jadi titik G seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa geser ini ke sini. Kemudian kita akan membuat segmennya dari sini ke sini. Dari G di sini sampai di F ini. Kemudian kita menghilangkan titik-titik atau di sini yang tidak perlu ya. Caranya kita klik yang ini. Nah, kemudian di sini kita pilih yang kosong ini. Jadi bersih ya. Kemudian di sini kita juga hilangkan, bukan hilangkan ya, tapi sembunyikan seperti itu. Ini misalnya di garis ini kita hilangkan centang subjeknya. Ini misal kita terangin kayak ini. Itu saja video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.